Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Sufiullah selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan kepada seluruh kelas 2 PSB yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, kami dari kelompok 7 mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang istishab. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenali dulu kelompok 7 ini. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Alfian Aditriansyah sebagai moderator. Yang kedua ada Diah Rara Salindri sebagai presentator pertama. Yang kedua ada Lutfiana Eka Pratiwi sebagai presentator kedua. Yang ketiga ada Ummi Kuniatul Mubarakah sebagai presentator ketiga. Dan Devista Rahma Syahrani sebagai presentator keempat. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan pemateri yang pertama dari Diah Rara Salindri tentang pengertian istishab. Apa sih itu pengertian istishab? Mari kita dengarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang istishab. Apa sih itu istishab? Menurut bahasa, istishab itu berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Lalu, menurut istilah, istishab itu berarti menetapkan pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau suatu kejadian sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut atau dengan kata lain menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu. Selanjutnya ada pengertian menurut beberapa para ahli. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama menurut Al-Asnawi. Menurutnya, istishab adalah penetapan hukum berdasarkan adanya sesuatu pada masa kini yang didasarkan dengan sesuatu yang ada pada masa lalu. Lalu yang kedua menurut Abdurrahman I. Menurutnya, istishab adalah dugaan dalam hukum pembuktian sehingga suatu keadaan masalah yang dapat diketahui pada masa lalu terus ada sampai dapat terbukti. Lalu yang ketiga, menurut Al-Syaukani, istishab adalah apa yang telah ditetapkan pada masa lalu dan pada dasarnya masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama tidak didapat sesuatu yang dapat mengubahnya. Ya, terima kasih kepada Mbak Diah Rara Salindri atas penyampaian materinya. Mari kita lanjut ke pemateri yang kedua. Di situ ada Mbak Lutfiana. Kepada Mbak Lutfiana saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu dasar hukum istishab. Dasar hukum yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samawati fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di dunia untukmu, kemudian menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dasar hukum yang kedua yaitu Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a manhu inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan Dia menuduhkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dasar hukum yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Luqman ayat 20.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fil laili bi khairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu dan petunjuk dan tanpa kitab. Selanjutnya yaitu macam-macam istishab. Yang pertama, istishab al-ibhah al-asliyah adalah istishab yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang mubah atau boleh. Istishab semacam ini banyak berperan dalam menetapkan bidang muamalat, contohnya seperti hukum ekonomi syariah. Yang kedua, istishab al-bara'ah al-asliyah adalah istishab yang didasarkan atas prinsip yang pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan taklif sampai terdapat dalil yang mengubah statusnya, dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya tersebut. Yang ketiga, istishab an-nasih adalah istishab pada kondisi sekarang dalam menentukan status hukum pada masa lampau, sebab istishab pada bentuk-bentuk sebelumnya merupakan penetapan sesuatu pada masa kedua berdasarkan ketetapannya pada masa pertama lantaran tidak ditemukannya dalil secara spesifik. Yang keempat, istishab al-hukum adalah istishab yang didasarkan atas tepatnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Lutfiana atas penyampaian materinya. Mari kita lanjut ke pemateri yang ketiga. Di sini ada Mbak Umi Kurniatul Mubarakah. Kepada Mbak Umi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh istishab. Yang pertama ada istishab al-ibah al-asyiliyah. Contohnya itu makanan, minuman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, adalah halal dimakan atau boleh dikerjakan. Yang kedua ada istishab al-bar'ah al-asyiliyah. Contohnya itu apabila seorang menghancurkan hak milik orang lain dan terjadi perselisihan mengenai jumlah pernyataan orang yang menyebabkan kehancuran harus didengar, dan persyaratan pembuktian mengenai jumlah berapapun kelebihannya ada pada pemilik harta tersebut. Yang ketiga, istishab al-hukum. Contohnya itu seorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti dijual atau dihibahkan kepada pihak-pihak lain. Yang keempat ada istishab an-nasyi. Contohnya itu kasus adanya seorang yang sedang dihadapkan pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini, padahal kemarin ia benar-benar melihat Muhammad di sini. Maka ia jawab, benar, ia berada di sini kemarin. Pendapat ulama mengenai istishab. Yang pertama, menurut Al-Syaukani, istishab adalah tetapnya hukum sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Al-Subki, istishab sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya. Yang ketiga, menurut Ibnu Sayyim Al-Fauziyah, istishab sebagai menerapkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya. Yang keempat, menurut Wahbah Zuhaili, istishab dengan menghukumi tetap atau hilangnya sesuatu pada masa kini atau masa mendatang.
berdasarkan pada tetap atau hilangnya sesuatu tersebut di masa lalu karena tidak ada dalil yang merubahnya. Yang kelima, menurut Al-Ghazali, istishab yaitu tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras mencarinya. Yang keenam, menurut Al-Aziz Al-Bukhari, istishab adalah menyatakan tetap adanya sesuatu pada masa kedua karena sesuatu tersebut memang ada pada masa pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Umi atas penyampaian materinya. Sekarang kita lanjut ke pemateri yang terakhir. Di sini ada Mbak Devista Rahmat Syahrini. Kepada Mbak Devista, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan beberapa pendapat menurut para ulama. Pendapat ulama yang ketujuh, menurut Abdul Wahab Khalaf, istishab yakni menjadikan ketentuan hukum yang telah tetap di masa lalu tetap berlaku pada saat ini sampai muncul keterangan tentang adanya perubahan. 8. Menurut Syihab al-Din al-Zanjani al-Syafi'i, seorang ulama usul fikih mazhab Syafi'i, istishab adalah mengambil dalil-dalil hukum dikarenakan ketiadaannya dalil atas hukum tersebut, atau mengukuhkan apa yang pernah berlaku pada masa lalu dengan dalil. 9. Menurut Umar Maulud Abdul Al-Hamid, istishab yakni penetapan hukum pada masa kedua sebagaimana yang telah ditetapkan pada masa pertama. Maksudnya adalah menetapkan hukum yang mana hukum tersebut telah ada pada zaman sebelumnya, sehingga tinggal penetapan dari hukum tersebut. Ke-10, menurut Al-Asnawi, istishab adalah penetapan keberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan hukum tersebut. Selanjutnya, penetapan istishab dalam menjawab problematika hukum kontemporer. Aktualisasi dan reformasi hukum Islam digalakan oleh banyak tokoh Islam. Hal ini dilakukan dalam rangka menjawab tuntutan zaman yang senantiasa berubah. Contoh kasus: 1. Bidang hukum perkawinan dan keluarga. Asal hukum seorang laki-laki dan perempuan adalah bebas. Tidak ada ikatan hak dan kewajiban. Hal tersebut berlaku selama tidak ada bukti bahwa status hukum keduanya berubah, yaitu adanya akad perkawinan yang dibuktikan pula dengan adanya akte perkawinan atau biasa disebut dengan akte nikah. Munculnya akta pencatatan perkawinan ini sekaligus sebagai awal mula terjadinya hak dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan atau suami istri. Pencatatan perkawinan merupakan ijtihad utama kontemporer berupa pembaruan hukum dan sekaligus keberanjakan dari fikih klasik. Maksud dari pencatatan adalah untuk meminimalisir terjadinya kemudorotan. 2. Bidang hukum pidana. Hal ini sama dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu asas praduga tak bersalah. Seorang terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan tidak boleh dihukumi bersalah sampai ada bukti dan keputusan oleh pengadilan bahwa ia telah melakukan tindak pidana. Asas ini, asas praduga tak bersalah, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan asas legalitas, yaitu tidak ada hukum bagi perbuatan orang dewasa sebelum ada aturan yang mengaturnya.
Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri yang kerap terjadi di Indonesia, baik secara hukum positif maupun istishab, tidak dapat dibenarkan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Devita atas penyampaian materinya. Nah, dikarenakan semua pemateri telah mengerjakan materinya, saya dari kelompok kami mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.